bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Hingga pada saat hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan kami Tuhan, untuk melakukan beragam kegiatan kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan Allah, kami berdoa supaya kiranya Engkau-lah yang memberkati kami, melindungi kami dan membimbing kami dalam setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, diambil dari Imamat pasal 25 ayat yang ke-14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibayani tungsura di garisamu manang aha, tudongamu manang tinuhormu tahe siantangan di dongamu, dan jadi hamu marsiangatan sama dongan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, untung dan rugi adalah dua hal yang selalu dikaitkan tentang usaha, tentang bisnis, termasuk di dalam perdagangan. Dalam budaya perjanjian lama, firman Tuhan juga mengatur tentang tanah. Dengan demikian Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa kepedulian Allah juga memang benar-benar menjurus kepada setiap sisi kemanusiaan, setiap aspek kemanusiaan, termasuk persoalan ekonomi dan persoalan sosial. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, jika kita membaca satu perikop dari pasal 25 ini, maka kita akan melihat kisah tentang tahun Yobel dan tahun Sabat, di mana bercerita tentang pembebasan. Melalui kisah ini, melalui cerita ini, dan firman Tuhan ini ditegaskan mengenai bagaimana kita harus menjauhi penindasan dari tengah-tengah kehidupan kita dalam berelasi dengan sesama kita. Yaitu jangan menjual lebih, jangan membayar kurang, jangan merugikan satu sama lain. Berkaitan dengan tahun Yobel, maka tanah itu memang benar-benar harus diperhitungkan supaya tidak merugikan satu sama yang lain. Persoalan orang kaya menindas orang miskin seharusnya tidak lagi terjadi jika kita memegang erat mengenai firman Tuhan hari ini. Kita harus berpatokan bahwa apapun yang ada pada diri kita merupakan sesuatu berkat Tuhan yang semestinya kita jadikan untuk di penata layanan, untuk diswadayakan sebagai sesuatu yang dapat menjadi berkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini kita harus menjauhi keserakahan. Kita tidak boleh mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Kita tidak boleh mencintai uang lebih daripada mencintai sesama kita manusia. Uang itu adalah sesuatu alat yang bisa berguna untuk kelanjutan kehidupan kita, tetapi bukan berarti untuk menghentikan atau merugikan atau mencurangi usaha milik orang lain. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa kita harus benar-benar mampu memandang berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah untuk menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan kita harus dipenuhi dengan kasih. Dengan demikian, apapun yang menjadi gerakan hati kita, gerakan tubuh kita, bukanlah berkaitan bagaimana supaya kita berada di atas. Bukan berkaitan bagaimana supaya kita lebih unggul daripada yang lain, namun membunuh orang lain yang berada di sekitar kita.
Allah mengasihi manusia, demikian juga kita harus mengasihi sesama kita manusia dengan saling membangun satu sama lain di dalam kehidupan ini, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merugikan. Ketika kasih sudah terjadi dalam kehidupan kita melalui kasih Kristus, dengan demikian kita juga bertanggung jawab untuk menyebarkan kasih kita kepada sesama kita manusia dan membuat kita harus berani, harus mau untuk menghilangkan segala ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini dan menghadirkan damai sejahtera di dalam dunia ini. Selamat melakukan aktivitas untuk Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.